berdoa menurut agama masing-masing bulan. Doa selesai. Ayo Pak, ada hadapan Pak. Kalau bahasa nggak usah dipakai Pak, nggak usah dipakai. Wes ya, berdirinya hadap-hadapan, saling melihat temannya satu sama lain sudah rapi atau belum. Ayo, Naufal hadap-hadapan sama Mas Dwi. Nah, Farid sama itu Mas itu. Nah, biar ada gandengannya. Sudah rapikah teman depannya dilihat? Oke, bajunya yang putra dan putri sudah dimasukkan apa belum? Sudah pakai dasi? Ayo, atribut yang tidak boleh dipakai sudah dilepas, gelangnya yang putra. Ayo, dilepas dulu. Yang putra sudah ganteng semuanya apa belum? Kalau belum itu memang casingnya seperti itu ya. Yang cewek-cewek sudah cantik apa belum? Ayo. Yang pakai jilbab dilihat ujungnya panjangnya sama apa enggak? Panjang jilbabnya, ayo. Ada yang rambutnya kelihatan apa enggak? Ayo. Mana dalamnya? Sorry ya Banjel ya. Yang pakai jilbab maksudnya. Oke. Sudah pakai sepatu hitam kah hari ini? Oke ya. Kita hari ini pembelajarannya adalah melakukan pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Saya beri arahan dulu apa yang dimaksud dengan pengamatan kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalian tidak perlu terlalu formal sampai harus menunjukkan diri. Santai aja biasa aja, oke ya. Dimulai dari cerita gini. Ada yang pernah sakit tipes? Pernah. Sakit tipes satu aja siapa coba? Banyak? Pernah? Sedia? Pernah sampai periksa ke dokter? Tidak pernah. Yang pernah sakit tipes dan periksa ke dokter coba? Oke, baca ya. Misalkan mbaknya yang ini, oke. Ketika sama periksa ke dokter, dokternya biasanya tanya apa aja? Apa? Keluhan, gejala, apa yang dirasakan? Sudah. Nah, biasanya sama dokternya disuruh memperlihatkan permukaan lidah apa betul? Nah, dilihat apa enggak sama dokternya? Misalkan permukaan lidahnya itu warna apa? Nah, di situ ditanya sudah demam berapa hari misalkan. Demamnya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau makan perutnya rasanya nyaman atau enggak nyaman? Ditanya gitu juga. Nah, apakah pemeriksaan dari dokter cukup hanya seperti itu kemudian dia didiagnosis sakit tipes? Jawabannya tidak, pasti ada pemeriksaan lebih lanjut. Contohnya apa enggak? Diukur suhu badannya, kemudian dites darah untuk dibawa lab. Saat mengukur suhu ataupun mengetes darah sampean, itu berarti dokternya juga melakukan pengamatan. Nah, saat dokternya menanyakan misalkan warna permukaan lidah, kemudian demamnya berapa hari, kemudian perutnya nyaman atau tidak, apakah jawaban pasien itu ada menyebutkan bilangan tertentu? Ada enggak? Menyebutkan bilangan tertentu enggak? Misalkan Mbak coba dikeluarkan lidahnya, warnanya apa? Warnanya apa? Putih, ada bilangannya enggak? Tidak ada. Berarti pengamatan yang memberikan jawaban hanya berupa kata-kata tidak ada bilangannya disebut sebagai pengamatan kualitatif. Tapi ketika dokternya mengukur suhu sampean, kemudian memeriksa kandungan yang ada di darah sampean, itu ada bilangannya betul? Ada. Berarti dokternya pun juga melakukan pengamatan kuantitatif. Nah, itulah yang mau kita lakukan hari ini. Kita akan melakukan pengamatan kualitatif dan kuantitatif, tapi objeknya bukan teman kita yang sakit, melainkan objeknya terdiri dari 4 macam kelompok bunga dan 4 macam daun dari jenis yang berbeda.
berbeda. Sudah membahas semua? Oke, kalau sudah silahkan segera dimulai. Saya Sindia Orani ingin mempresentasikan hasil pengamatan kualitatif dan kuantitatif dari 4 macam kelopak bunga dan 4 macam daun yang berbeda. Untuk objek pengamatan nomor 1 dari kelopak bunga Sansevieria Provence. Hasil pengamatan kualitatif saya warna bunga orange atau jingga, baunya tidak berbau dan tekstur lembut dan mudah rusak. Panjang kurang lebih 2,5 cm dan memiliki lebar kurang lebih 2,5 cm. Untuk bunga yang kedua dari bunga kamboja Jepang, warnanya merah dan ada gradasi merah muda. Tidak berbau, rasanya pahit dan teksturnya lembut. Panjang kurang lebih 9 cm, lebar kurang lebih 8 cm. Bunga yang ketiga dari bunga kertas Carusiana, warna merah, baunya tidak berbau dan tekstur agak kaku. Panjang kurang lebih 4 cm, lebar kurang lebih 5 cm. Bunga yang keempat bunga sepatu, warna merah, bau tidak berbau, tekstur lembut dan mudah rusak. Panjang kurang lebih 9 cm, lebar kurang lebih 12 cm. Untuk daun yang pertama dari daun bayam, warna hijau tua, bau tidak berbau, rasanya hambar, teksturnya halus dan cahayu. Panjangnya kurang lebih 5 cm, lebar kurang lebih 5 cm. Daun yang keenam, daun yang kedua daun cabai, panjangnya kurang lebih 6 cm dan memiliki lebar kurang lebih 3 cm. Memiliki warna hijau tua dan berisi hijau muda, bau tidak berbau dan tekstur kasar agak halus. Daun yang ketiga daun tomat, warna daun hijau muda, baunya tidak berbau, tekstur kasar. Panjang kurang lebih 5 cm dan memiliki lebar kurang lebih 4 cm. Untuk daun yang terakhir dari daun terong, warna hijau muda, daunnya tidak berbau, tekstur kasar dan sedikit ada berbulu. Panjang kurang lebih 9 cm, lebar kurang lebih 6 cm. Itu adalah presentasi dari saya Asia Hirayaran. Oke, yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan, masukan, apapun itu, pendapat, apresiasi, boleh apapun, silahkan. Ada yang memberi tanggapan? Wah, misalkan ngapresiasi Mbak Cynthia ini tadi termasuk salah satu dari 3 anak yang bisa menyelesaikan tugas paling cepat loh, misalkan. Adakah? Pas? Oke ya, kita tadi sudah mendengarkan presentasi dari Mbak Cynthia. Kemudian kita akan melakukan reinforcement atau penguatan materi kembali. Yang sudah kami lakukan bersama Mbak Cynthia tadi adalah melakukan pengamatan apa? Kualitatif dan kuantitatif. Oke, dan tulis dulu. Yang pertama adalah kualitatif. Yang kedua adalah kuantitatif. Coba yang pertama, salah satu anak menyebutkan ke saya atau menceritakan kembali apa sih yang dimaksud dengan pengamatan kualitatif. Satu orang aja, nggak perlu takut salah, nggak perlu malu, pokoknya berani mencoba. Pengamatan kualitatif, apa itu? Yuk. Mana dulu, Mas Jaka? Pengamatan kualitatif ialah pengamatan yang dilakukan dengan melihat ciri fisiknya atau bagian luarnya saja. Tidak ada bilangan tertentu. Pengamatan kualitatif adalah
dilakukan terhadap ciri fisik, apalagi Pak? Ciri fisik warna Pengamatan terhadap ciri fisik. Kemudian misalkan dilihat dari apanya? warna Oke, Bentuk dari warna, bentuk, tekstur, apalagi aroma ya, aroma atau bau. Tadi kan ada yang bau bunga mawar, berarti sama sudah mendeskripsikan bahwa baunya harum. Seperti aroma tubuh kita kalau pas pagi, tapi jangan ditanya kalau siang dingin. Jadi pengamatan kualitatif melihat dari kondisi fisiknya. Apakah perlu melibatkan angka atau bilangan? Tidak. Jadi tidak melibatkan atau tidak dinyatakan dengan bilangan. Berikutnya yang nomor 2, pengamatan kuantitatif. Boleh, ya Mbak? Pengamatan yang dinyatakan dengan suatu angka. Berarti kalau pengamatan kuantitatif diperoleh dari kegiatan apa? pengukuran Pengukuran, betul. Jadi pengamatan yang melibatkan angka atau bilangan diperoleh dari kegiatan. Oke, diperoleh dari kegiatan pengukuran. Betul. Dari kegiatan hari ini mengenai deskripsi dan kegiatan pengamatan kualitatif dan kuantitatif, apakah ada yang belum jelas dan harus ditanyakan? Adakah? Oke, semuanya sudah cukup jelas? Oke, berikutnya setelah ini proyek pembuatan LKPD-nya dilanjutkan dan boleh ditentukan nanti ketika istirahat, gitu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup kembali dengan doa. Gantian sekarang Mas Farid, monggo memimpin doanya. berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.